semua yang di rumah baik-baik saja. Ketemu lagi sama Kayus hari ini. Semua sudah siap mengikuti ibadah KB? Kakak percaya adik-adik semua sudah siap. Sudah mandi? Sudah sarapan? Oke, berarti semua sudah siap ya mendengarkan firman Tuhan hari ini. Yuk adik-adik, kita memuji Tuhan dulu yuk. Semua bersuka cita? Sudah siap semuanya? Mari kita memuji Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita naikkan satu pujian lagi. Bapakku datang padamu. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Nah adik-adik, yuk kita berdoa dulu yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah, walau kami harus di rumah kami masing-masing. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami dalam keadaan sehat, dan hari ini Tuhan kami siap mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, izinkan Roh Kudus masuk dalam hati kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti setiap isi firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Mari kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Adik-adik, apakah adik-adik tahu apa itu angin?
Bagaimana kita tahu bahwa hari ini adalah hari yang berangin? Ya, kita bisa melihat dari ranting-ranting, daun-daun di pohon, atau rumput-rumput yang bergerak-gerak karena tiupan angin. Kita juga bisa mendengar suara angin. Dan juga kita dapat merasakan angin. Ya, kita dapat merasakan angin berembus di wajah kita. Nah, angin itu juga berguna buat kita. Dia dapat menyejukkan kita yang kegerahan nih. Angin juga bisa membantu menerbangkan layang-layang. Nah, angin itu tidak dapat kita lihat, tapi kita akan tahu bahwa ada angin yang berembus. Karena apa? Karena kita dapat melihat apa yang angin kerjakan. Walau kita tidak dapat melihat keberadaan angin, tapi kita bisa merasakan angin. Nah, kalau yang ini apa namanya? Iya, ini adalah api. Api bisa menghasilkan cahaya yang membuat terang semua ruangan. Jadi nggak gelap lagi. Selain bisa membuat terang, api juga bisa dipakai untuk membantu mama memasak. Selain itu, api juga bisa membantu kita untuk menghangatkan badan kalau kita kedinginan. Nah, adik-adik tahu nggak siapa yang menciptakan angin sama api? Ya, Tuhanlah yang menciptakan angin dan api. Dan Tuhan dapat menggunakan angin dan api untuk melakukan apa yang Dia kehendaki. Kita akan mendengar lebih banyak tentang hal ini dalam firman Tuhan hari ini. Yuk, dengarkan baik-baik ya. Firman Tuhan minggu ini berjudul Roh Tuhan datang untuk menolong. Diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 42. Nanti adik-adik baca firman Tuhannya bersama mama dan papa ya. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus pernah berjanji akan memberikan Roh Kudus buat murid-muridnya. 10 hari kemudian, di hari Pentakosta, murid-murid dan semua pengikut Tuhan Yesus berkumpul di suatu ruangan besar di Yerusalem. Kemudian mereka berdoa bersama-sama. Saat mereka sedang berdoa, tiba-tiba sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin kencang. Lalu tiba-tiba tampak lidah-lidah api bermunculan di atas kepala mereka. Mereka mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Oh, ternyata Roh Tuhan datang. Inilah hadiah dari surga yang Tuhan janjikan untuk mereka, yaitu Roh Kudus, Roh Tuhan. Para pengikut Yesus sangat bersuka cita. Mereka mulai memuji-muji nama Tuhan. Roh Tuhan datang untuk hidup dan tinggal bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun di atas murid-murid Tuhan Yesus, ada banyak orang asing datang ke Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Ketika mereka melihat murid-murid Yesus sedang berdoa, mereka mendengar murid-murid Yesus berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Aku mengerti apa yang mereka katakan. Aku juga mengerti apa yang mereka katakan. Semua murid Yesus sedang menceritakan perbuatan ajaib Yesus dalam bahasa yang berbeda-beda. Tetapi semua orang mengerti artinya. Orang-orang asing dapat mendengar dan mengerti dalam bahasa mereka sendiri. Ini adalah mujizat Tuhan yang luar biasa, yang menunjukkan
bahwa ada kuasa dalam Roh Tuhan. Roh Tuhan menjadikan Petrus berani dan memberi Petrus kekuatan untuk menceritakan perbuatan ajaib Tuhan kepada orang banyak. Petrus mengatakan bahwa jika orang-orang itu berpaling dari perbuatan dosa dan percaya kepada Yesus, maka dosa-dosa mereka akan diampuni. Banyak orang yang mendengar perkataan Petrus dan kemudian mereka bertobat, menyesali dosa-dosa mereka dan memohon Tuhan untuk mengampuni mereka. Tuhan Yesus menggenapi janjinya bahwa Dia akan mengirimkan Roh Kudus, Roh Tuhan, untuk menolong murid-muridnya. Roh Tuhan menolong Petrus, memberikan Petrus kekuatan dan keberanian untuk memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang. Banyak orang yang bertobat dan diselamatkan. Adik-adik, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus bukan cuma buat Petrus dan teman-temannya saja. Tapi Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada semua orang yang percaya kepadanya. Yuk, kita lihat sama-sama ya, kita baca sama-sama di firman Tuhan. Di Yoel 2 ayat 28a. Kita baca sama-sama ya. Yoel 2 ayat 28a. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Nah adik-adik, Yesus juga memberikan Roh Kudus kepada kita semua, setiap orang yang percaya kepadanya. Roh Kudus menolong kita untuk taat kepada Tuhan. Roh Kudus menolong kita untuk melakukan hal-hal yang baik yang Tuhan kehendaki. Dan Roh Kudus memberikan kekuatan buat kita untuk melayani Tuhan dan untuk mengasihi Tuhan. Roh Kudus itu seperti angin. Tidak dapat kita lihat, tapi kita bisa merasakannya. Roh Kudus juga seperti api yang menghasilkan cahaya untuk menerangi kegelapan. Dengan Roh Kudus, kita jadi tahu, oh hal ini baik untuk dikerjakan, atau yang ini tidak boleh untuk dikerjakan. Adik-adik, Kayus punya kesaksian loh ya. Pernah waktu itu, Kayus melakukan sebuah kesalahan. Saat itu, Kayus merasakan tidak tenang dalam hati ini. Rasanya gelisah terus. Nah, Kayus baru mengerti, Roh Kuduslah yang mengingatkan Kayus bahwa hal itu salah, bahwa hal itu tidak boleh Kayus lakukan. Roh Kudus membuat Kayus bertobat, Roh Kudus membuat Kayus menyadari kesalahan Kayus. Kayus datang kepada Tuhan, bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Nah adik-adik, yang perlu kita lakukan adalah kita percaya kepada Tuhan, kita berdoa, minta Roh Tuhan datang kepada kita, minta Roh Tuhan mengisi hidup kita, supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau, supaya kita bisa melakukan hal-hal yang baik yang menjadi kehendak Tuhan. Adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita belajar, yang pertama adalah Roh Kudus atau Roh Tuhan adalah roh yang diberikan Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Yang kedua, Roh Kudus menolong kita untuk melakukan hal-hal yang baik yang Tuhan kehendaki. Yang ketiga, Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk taat, untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Kayus berharap firman Tuhan yang Kayus bagikan boleh menjadi berkat buat adik-adik semua. Sebelum kita menutup ibadah ini, yuk kita berdoa yuk. Di pertengahannya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan sedang memberikan Roh Kudus untuk menolong kami. Tuhan, izinkan Roh Kudus tinggal dalam kami Tuhan, supaya kami mengerti Tuhan, supaya kami boleh mengasihi-Mu, kami boleh taat kepadamu, melakukan hal-hal yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita berpisah dulu ya. Minggu depan kita ketemu lagi. Dah, kami more of
God, less of me. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, kita bikin kincir angin yuk. Siapkan kertas lipat, lalu lipat bentuk segitiga. Lalu kita akan menggunting di garis-garis yang sudah dibentuk, tapi jangan sampai habis ya. Sisakan aja tengahnya sedikit. Setelah itu kita akan memberi lem di setiap sisi kanan. Iya, yang dikasih lem ujungnya aja ya. Kemudian kita tempelkan di tengah. Begitu seterusnya. Setelah itu kita ambil kertas warna lain dan kita bikin lingkaran kecil. Kita beri lem, kemudian kita tempelkan di tengah-tengah. Kemudian kita bikin lubang kecil di tengah-tengah tadi. Kalau sudah ada lubangnya, kita ambil sedotan, terus kita masukin deh sedotannya di tengah-tengah lubang. Kita cobain ya. Asik, punya kayu sudah jadi nih. Wuhui, sudah bisa muter. Yuk adik-adik, cobain ya semuanya ya, bikin di rumah ya.